Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Musyafa, mahasiswa Prodi Nurs, ya, program B, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Baik, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas yang diinstruksikan di mata kuliah keperawatan medikal bedah, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang terapi oksigen, ya. Jadi terapi oksigen itu adalah pemberian oksigen kepada pasien-pasien yang membutuhkan oksigen segera mungkin, tambahan oksigen, ya, maksudnya seperti itu. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami penurunan daya kadar oksigen di dalam tubuhnya, atau bisa juga kepada pasien-pasien yang gagal jantung atau yang sesak nafas atau asma, seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi oksigen dalam tubuh manusia, dan juga supaya tidak terjadi kekurangan oksigen secara permanen, seperti itu. Nah, pemasangan oksigen itu sendiri ternyata ada beberapa jenis macamnya, ya, yang saya akan jelaskan, yaitu ada 4, ya. Oke, yang pertama ada nasal kanul, ya. Nasal itu artinya hidung, ya. Jadi alatnya seperti ini, ya. Nah, jadi nasal kanul ini cukup dimasukkan ke dalam hidung saja seperti ini, ya. Ini sangat mudah. Ini aliran oksigennya 1-6 liter, ya. 1-6 liter, cukup 1-6 liter. Ini yang paling mudah, yang biasanya sering juga dilakukan. Ini kadar oksigennya tuh bisa sampai 20%, ya. Kemudian ada simple mask, ya, simple mask. Nah, seperti ini. Jadi ini kadar oksigennya bisa sampai 20-40%, ya. Nah, ini bisa dipakai kepada pasien-pasien yang memerlukan kadar oksigen lebih tinggi, karena sebagai tolak ukurnya itu di saturasi oksigen. Apabila saturasi oksigennya masih di bawah 96%, dengan nasal kanul tidak naik, maka kita bisa pergunakan simple mask, ya. Ini aliran oksigennya 6 liter, ya. 6 liter, ya. 2-6 liter. Cut. 3. Ya, jadi ini simple mask itu aliran oksigennya 6-8 liter, ya. 6-8 liter. Oke, selanjutnya yang ketiga dan yang keempat ada yang namanya rebreathing mask atau non rebreathing mask. Jadi yang rebreathing mask itu tidak ada katupnya di sini, ya. Kalau yang non rebreathing mask ada katupnya. Nah, ini bisa mengalirkan oksigen 8-12 liter, ya. Jadi ini kadar oksigen yang cukup tinggi. Ini biasanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami kritis, seperti itu. Ya, selanjutnya kita perkenalan tabung oksigennya, ya. Ini tabung oksigennya. Ini yang besar, ada juga yang sedang, ada juga yang kecil, ya. Ini yang besar. Ini 3.500 liter, ya. Ya. Kemudian kita perkenalan, ini di sebelah sini, ini namanya humidifier. Ini kita harus pastikan ada airnya, ya. Ada airnya. Harus pastikan ada airnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, ya, sesuai ada garisnya. Kemudian ini yang ada atasnya, ini namanya flow meter, ya. Flow meter. Ini kita untuk mengecek ketersediaan oksigen dalam tabung itu sendiri, seperti itu.
Mungkin pengenalan alatnya sudah cukup jelas. Berikut akan saya contohkan untuk pemasangannya ya, yang nasal kanul yang simple. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, betul dengan Bapak Sani? Betul ya, 28 tahun Pak. Ya. Gimana Pak, sekarang sesaknya masih ada? Masih ada. Masih ada ya Pak ya. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya perawat Angga. Saya bertugas merawat Bapak ya dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti ya. Sesuai dengan laporan sebelumnya Pak dari rekan perawat yang lain, bahwa Bapak memang masih mengeluh sesak Pak ya. Maka dari itu diperlukan terapi oksigen. Jadi saya akan memasangkan oksigen kepada Bapak ya, supaya nafas Bapak berkurang, supaya tidak terlalu sesak gitu maksudnya ya, supaya nafasnya tidak terlalu cepat seperti itu. Nah, waktu yang dibutuhkan tidak lama Pak, sekitar 5 sampai 10 menit saja. Bersedia? Bersedia ya. Baik, sebelumnya saya persiapkan alat terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan. Bapak enak posisi tidurnya seperti ini ya, jadi agak semi seperti duduk gitu ya, jadi supaya membantu ambil nafasnya supaya tidak begitu sulit. Jadi ininya memang agak harus dimiringkan seperti itu. Ini sambungannya disambungkan dengan oksigen, dengan tabung oksigen. Bapak boleh dibuka dulu maskernya ya, sebentar. Sebelum dipasangkan ke hidung pasien, kita perlu mengeceknya apakah aliran darahnya sudah ada apa belum. Ini sudah ada ya. Ya, ini cukup. Ya. Baik. Ini sudah terpasang, sudah ada terasa udara yang masuk ke hidung? Sudah ada Pak ya? Ya baik. Seperti ini dipertahankan. Nanti sekitar 2 jam atau 3 jam yang akan datang, saya kembali ke sini untuk melihat kondisi Bapak selanjutnya. Seperti itu. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya. Seperti itu. Barangkali kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti ya. Gimana sekarang perasaannya, sudah mulai sudah enakan ya? Ya baik, kalau begitu nanti saya kesini lagi untuk mengevaluasi, atau nanti apabila ada jam obat nanti akan saya berikan obat ke sini Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Ya, kemudian ini untuk contoh yang kedua, ini untuk pemasangan simple mask ya, seperti ini. Ini sama juga dihubungkan ke tabung oksigen. Ini sekitar 6 sampai 8 liter ya, konsentrasi oksigennya. Ini gampang, hanya dihubungkan ke area hidung pasien. Seperti itu. Ya. Kemudian yang rebreathing mask atau non rebreathing mask juga ini sama ya, dihubungkan juga ke pasien dengan konsentrasi yang lebih tinggi.
perbedaannya tuh ini ada kantung udaranya ya. Ini sama saja dihubungkan ke pasiennya. Ya, seperti itu ya. Dan yang non rebreathing mask itu ada katupnya, sementara yang rebreathing mask tidak ada. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.